Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada materi sebelumnya bahwa bumi itu mengalami dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi, di mana masing-masing dampaknya itu ada gerak semu, ya. Kalau rotasi gerak semu harian, kalau revolusi gerak semu tahunan. Nah, tidak hanya matahari yang mengalami gerak semu seperti itu, tapi juga bintang-bintang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme gerak semu tersebut. Ya. Saya ingin Anda membuka aplikasi NAAP Labs ini, ya. Ini dia. Kemudian pilih menu The Rotating Sky. Nah, kemudian pilih Rotating Sky Explorer. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Di bagian kiri itu ada penampakan bagaimana bumi berotasi. Kalau kita klik Start Animation akan seperti ini. Nah, bagian kanan itu adalah koordinat horizon. Ya, ini manusia berdiri di mana di segala penjurunya ada batas. Ya. Ada timur, utara, barat, selatan. Ya. Ini arah mata angin yang di sini disesuaikan dengan posisi pengamat yang ada di belahan bumi ini. Ya. Di bagian bawahnya itu peta dunia yang bisa kita pilih lokasi di mana pengamat ini berada. Bisa kita pilih dengan cara ngeklik ini. Ya. Misalnya kita pilih di Kalimantan, ya. Di Kalimantan kita pilih 0 derajat. Ya. 0 derajat, karena dia di Khatulistiwa. Bujur timur seperti ini. Ya. Ini bisa kita tunjukkan labelnya, ya. Yang atas itu namanya zenit, ya. Yang bawah namanya nadir, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Zenit itu kedudukan tepat di atas kepala, kalau zenit nadir itu tepat di bawah, ya. Ini koordinat horizon. Yang utara, timur, selatan, barat itu namanya adalah azimut, ya, arah mata angin. Kemudian kalau arah dari horizon ke arah atas itu ketinggian atau altitude. Nah, bagaimana mekanisme gerak semu harian yang dialami oleh bintang-bintang? Kita tambahkan bintang, ya. Anda pilih Star Controls ini, kemudian pilih Star Patterns. Kita tambahkan rasi bintang Orion. Orion atau Big Dipper, beruang besar, ya. Atau Southern Cross, salib selatan. Ya. Ini seperti ini penampakannya. Ya. Ya. Ini Orion, ya, bintang Waluku. Kita lihat dia, kita percepat, ya. Terbit di timur, ya. Terbenam di barat. Nah, itu adalah gerak semu harian, ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, itu bintangnya tidak bergerak. Tetapi yang bergerak adalah rotasi bumi, bumi yang berotasi. Sehingga kita yang ada di atas bumi, kita akan melihat bintang-bintang itu seperti bergerak. Maka dikatakan gerak semu. Karena setiap hari kita lihat seperti itu, maka dikatakan gerak semu harian. Harian matahari. Baik bintang rasi bintang Orion atau Waluku ini seperti ini. Salib selatan, rasi bintang salib selatan seperti ini. Ya, di beruang besar, ya, itu seperti ini juga. Terbit di timur dan terbenam di barat. Nah, lalu bagaimana jika posisi kedudukan pengamat ini kita pindahkan ke Jepang? Maka penampakan yang dilihat di Jepang itu akan berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Ya, Jepang itu di belahan bumi utara. Ini saya pindah di belahan bumi utara. Nah, ini di Jepang seperti ini. Nah, trajektorinya atau lintasan bintangnya itu dalam gerak semu hariannya itu menjadi miring sebagaimana lintang utara, ya, miring seperti ini. Kalau selatan, ya, akan miring begini.
Nah, kita ke Jepang dulu ya. Nah, kita lihat gerak semu hariannya itu bintang Orion yang letaknya di tengah-tengah ini, rasi bintang Orion, itu tetap kelihatan. Terbit di timur, ya tidak ke zenit ya, tapi seperti ini, terbenam di barat juga. Nah, tetapi bintang salib selatan, rasi bintang Southern Cross ini, tidak kelihatan di Jepang karena letaknya di selatan. Ya, sehingga dia masuk dalam area Never Rise Region, daerah yang tidak pernah terbit. Ya. Jepang tidak bisa melihat bintang rasi bintang salib selatan, sehingga dia ada di sini. Maka bintang yang ada di sini tidak akan terlihat ya. Kita tambahkan bintang lagi. Ya. Ya, bintang yang ada di dalam lokasi ini ya, Never Rise Region ini tidak akan terlihat di Jepang. Ya, itu adalah bintang yang tidak pernah terlihat. Nah, Jepang bisa melihat bintang pada area ini. Show Rise and Set Region. Ini bintang yang bisa terbit dan terbenam di Jepang ya. Kita lihat ya. Kalau bintangnya di sini, di area ini berarti dia bisa terbit dan terbenam. Nah, sementara bintang beruang besar yang letaknya di utara itu dia namanya bintang sirkumpolar. Artinya dia tidak pernah terbenam. Kelihatan terus di Jepang ya. Ini paling bawahnya, ini paling atasnya di sini. Jadi bintang yang ada di area sirkumpolar ini dia tidak pernah terbenam. Selalu ada terus di Jepang. Nah, kalau kita pindah lokasinya di selatan ya, misalnya di Selandia Baru atau di Argentina Selatan ini ya, maka bintang ini, beruang besar atau Big Dipper ini tidak akan kelihatan. Sebaliknya bintang salib selatan itu menjadi bintang yang tidak pernah terbenam di Argentina Selatan ini. Itu gerak semu harian ya. Nah, kemudian kita pindah ke gerak semu tahunan ya. Anda bisa tutup, kemudian pindah ke menu Motions of the Sun, gerakan matahari. Pilih Motions of the Sun Simulator. Ini dia. Akan tampil seperti ini. Ya. Kita reset ya. Nah, seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini tampilan horizonnya ada pengamat dengan bentangan arah utara, timur, selatan, dan barat. Nah, bagian ini itu bisa memilih hari, tanggal, dan bulan. Ya, bagian ini itu lokasi lintang yang dipilih. Saya pilih Khatulistiwa ya. Saya tulis Khatulistiwa pada 0 ya, 0. Kemudian pada bulan Maret tanggal 23 ya. 23 Maret. Ya, seperti ini. Kemudian ini adalah menu-menunya. Saya tidak tampilkan ekliptik ya, ini seperti ini ya. Jadi tinggal lintasan matahari dan sumbu rotasinya ya. Nah, bagaimanakah gerak semu harian matahari pada saat ini? Saat 23 Maret ini ya. Seperti ini, terbit di timur ya, terbenam di barat. Ini adalah jam harinya ya. Nah, kita perhatikan jika harinya terus bergerak maju tanggal 25, 26. Nah, kita perhatikan matahari ini bergeser ke utara. Lintasan yang warna kuning itu akan makin bergeser ke utara.
Sehingga kita lihat setiap harinya matahari itu terbit berpindah-pindah tempat, makin ke utara selama kurun waktu Maret Juni ini. Ya, kita percepat, pindah hari, pindah bulan sampai ke Juni. Nah, ini puncaknya dia ada di utara. Jadi jika kita lihat matahari terbit pada bulan-bulan Juni ini, matahari akan terlihat dia terbit agak jauh ke utara. Sementara bulan berikutnya di September itu kita lihat kembali lagi ke timur ya di September ini. Lalu di Desember kita lihat dia akan mengalami matahari terbitnya jauh ke selatan. Nah, karena di selatan ini mengalami musim panas dan di utara mengalami musim dingin. Mataharinya akan tampak di Indonesia di Khatulistiwa seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan gerak semu tahunan ya. Jadi mataharinya bergerak terbit dari utara, selatan setiap tahun seperti ini. Ya. Jadi matahari tepat terbit di arah ini, dia itu mengalami 2 kali, yaitu saat dia dari sini ke utara, atau dia balik dari utara kembali lagi ke sini. Dia akan mengalami posisi tepat di sini, dia akan 2 kali. Dan itu ada momen menentukan arah kiblat itu. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah 2 kali ini. Nah, ini dia gerak semu tahunan matahari. Dan bagaimana jika kita tempatkan lokasi pengamatannya di belahan bumi utara? Nah, misalnya di Jepang ya. Jepang itu di sini. Nah, Jepang ini mengalami 4 musim. Maka ketika dia berada di Juni, ya, Juni itu kita lihat bahwa dia mengalami masa siang yang lebih lama. Ya. Mataharinya agak ke utara, kemudian kita lihat dia gerakannya miring seperti ini, mataharinya. Lintasan hariannya seperti ini. Nah, kita lihat dia terbenamnya matahari terbenam ini hampir jam 8. Ya, sementara itu jika dia terbit matahari itu hampir jam 4 sudah terbit. Jam 4 sudah terbit, jam 8 baru terbenam. Dia mengalami masa siang itu lebih dari 12 jam. Itu ketika dia mengalami musim panas ya. Karena Juni ini bulan bumi utara mengalami musim panas. Sebaliknya sementara itu di selatan, yaitu di Chili bagian selatan atau Argentina bagian selatan, dia pada bulan Juni ini mengalami musim dingin. Sehingga matahari hanya sebentar saja ada di atas horizon. Karena siangnya lebih pendek daripada malamnya. Mari kita lihat ya. Ini terbit di timur, terbenam di barat. Nah, 13 Juni. Puncak musim dingin bukan puncak ya. Masa musim dingin di belahan bumi selatan. Terbitnya itu dia jam 8 baru terbit matahari. Kemudian jam berapa ini? Jam 4 sudah terbenam. Jadi kebalikannya dengan yang belahan bumi utara tadi. Nah, lalu bagaimana dengan daerah kutub? Kita pindah ke daerah kutub ya, kutub utara dulu ya. Misalnya di tanah hijau ya, green line ini. Di lintang 81 derajat lintang utara. Di bulan Juni dia mengalami musim panas ya. Sehingga matahari akan ada di atas ufuk itu selama 1 hari penuh ya. Bahkan besoknya juga demikian selama 6 bulan. 6 bulan matahari akan ada terus. Ini musim panas. Ya. Ini tengah malamnya, yang ini tengah harinya. Jadi tidak ada bedanya. Karena kita tidak akan pernah mengalami siang selama 6 bulan di sini.
Nah, kemudian bagaimana dengan di belahan bumi selatan? Atau ini saya geser saja ya. Kita pindah ke musim dingin di Desember, maka dia akan mengalami September ini musim semi ya, habis dingin, habis panas gugur ya, di sini gugur, kemudian dingin. Selama musim dingin, matahari ada di bawah ufuk terus sehingga akan terus mengalami malam selama 6 bulan. Ini dia, ini di belahan bumi utara ketika musim dingin, malam terus. Tidak kelihatan matahari selama 6 bulan. Selama kurun waktu 1 tahun itu dia akan bergeser mataharinya ya seperti ini, dari Maret kemudian pindah ke Juni, kemudian September balik lagi, kemudian Desember seperti ini. Terus sepanjang tahun ya. Jadi dia 6 bulan siang, ya 6 bulan malam. Ya, Anda bisa mainkan sendiri ya, sambil diubah-ubah bulannya, lokasinya ya, bisa tahu jam terbitnya, bisa dilihat penampakan pengamatan terhadap mataharinya ya. Insya Allah ini bermanfaat ya. Bisa ditunjukkan bulannya, ekliptikanya, bayang-bayang dan orangnya ya. Ya, mainkan aja ini. Saya kira cukup ya, semoga bermanfaat.